Tanggal 10 Juli sampai 14 Juli 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua PPUPKI telah selesai. 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, PPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan alasan tugas PPUPKI telah selesai. 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman tersebut, 3 tokoh Indonesia, Dr. Soekarno, Dr. Mohatta, dan Dr. Rajiman, dipanggil oleh Marsikal Terauchi di laut Vietnam. Mereka berkumpul untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Selamat pagi, Bu. Maaf, siapa Anda? Saya Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Bisakah kita membuat pertemuan antara saya, Anda, Bung Hatta, dan Bung Rajiman untuk membicarakan kemerdekaan bangsa Indonesia? Baiklah, nanti kita akan berangkat nanti sore. Baiklah, terima kasih. Dr. Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Hatta dan Rajiman. Selamat pagi. Selamat pagi. Kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan undangan Terauchi kepada kita menuju ke Vietnam. Untuk apa kita ke sana? Kita ke sana untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Esok harinya, Dr. Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman sudah sampai di laut Vietnam. Pagi hari setelah menginap di hotel, Soekarno dan kawan-kawan bertemu Terauchi dan melakukan perbincangan. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantu. Lalu tugas apa saja PPKI itu? PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi. Kapan proklamasi akan dilaksanakan? Tak perlu khawatir, kami belum bisa menentukannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi wilayah Hindia Belanda? Mungkin bisa jadi wilayah akan meliputi wilayah tersebut. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak. Soekarno dan kawan-kawan pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Hari berikutnya, Soekarno dan kawan-kawan melakukan rapat koordinasi. Bung Karno, Hatta, Rajiman kembali diundang ke Singapura menemui 3 pimpinan PPKI. Dalam perjalanan mereka berbincang. Saya belum yakin jika Jepang menyerah kepada Sekutu. Kalau begitu kita perlu diskusi lebih lanjut dengan beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Lalu siapa saja tokohnya? Baik, golongan tua maupun golongan muda akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari siaran radio, para pemuda menemui Dr. Soekarno dan Mohatta di rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, untuk mendesak Dr. Soekarno dan Mohatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga dengan Sultan Syahrir sebagai juru bicara. Bung Karno, Jepang sudah kalah. Seharusnya kita cepat memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI. PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hadirin yang terhormat, hari ini kita akan melakukan sidang PPKI dalam mengesahkan
saya akan membaca daftar hadir yang mengikuti sidang PPKI kali ini. Rajiman, Jenderal Tarawuci, Ahmad Subarjo. Izin Bu, Ahmad Subarjo tidak berkenan mengikuti sidang kali ini. Baik. Sultan Syed, Hadir. Muhammad Hatta. Hadir. Baik. Agenda-agenda yang akan dilaksanakan di sidang PPKI kali ini ialah pembacaan dan penegasan Undang-Undang 1945 dan pembacaan dan penerapan pemerintah di Indonesia. Baik, mungkin ada tanggapan atau masukan? Jika tidak, apakah kalian setuju dengan agenda kali ini? Setuju. Baik, saya ingin agenda membacakan Undang-Undang 1945. Izin Bu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi. Teruskan. Dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu. Dengan telah dibacakannya Undang-Undang 1945, akan bolehkah saya melakukan pembahasan kali ini? Baik, pembahasan kali ini telah selesai. Mungkinkah ada tanggapan atau masukan? Jika tidak, bolehkah saya mengambil keputusan? Jika tidak ada tanggapan lebih lanjut, kita akan melanjutkan ke pengambilan keputusan apakah UUD 1945 disetujui untuk disahkan. Yang setuju angkat tangan. Baik, banyak yang setuju. Maka dengan hari ini suara yang disepakati Undang-Undang 1945 resmi disahkan. Semoga dokumen ini menjadi gagasan yang kokoh bagi negara kita. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih pada semua anggota yang telah berpartisipasi dalam sidang ini. Dalam ini sidang PPKI pada hari ini dinyatakan selesai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahkan kita dan merestui dalam langkah kita hari ini. Sidang ditutup. Sebelum sidang ditutup, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, silakan meninggalkan ruangan.